Anies mau lengser, PKS malah uring-uringan ingatkan Mendagri. Ditulis oleh Syarti dari Sibor.com. Sudah cukup mencukupi untuk mekanisme demokrasinya masukkan nama di DPRD, banyak yang sudah terpilih juga dari DPRD. Kemudian dari segi transparansi, ini lebih transparan, tidak otoriter, ditentukan oleh presiden atau oleh Mendagri sendiri sesuai undang-undang, meskipun undang-undang memberikan kewenangan itu, tidak, tapi lakukan dalam bentuk sidang. Kemudian itu yang kami kerjakan. Sekali lagi untuk DKI sekarang tahapnya kami udah ngirim surat kepada DPRD. Tapi gini teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa di dalam sebuah siklus kehidupan itu ada awal, ada akhir. Kita semua ada datang, ada pergi. Itu sesuatu yang sejak kita masih kecil itu udah terbiasa. Jadi sesuatu yang biasa saja. Kemudian ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah. Itulah pegangan dari siapapun yang memimpin di institusi apapun, di provinsi manapun, termasuk di Jakarta. Warga Jakarta berharap pengganti sementara dari Anies Baswedan dapat menertibkan kembali semua yang telah dilakukan Anies. Atau sebut saja ini adalah momentum Jakarta terlahir kembali. Apakah sedemikian kangennya warga Jakarta dengan gubernur yang beneran bekerja buat warganya? Bisa jadi. Apakah sedemikian keselnya warga Jakarta dengan Anies yang dinilai jadi gubernur hanya untuk persiapan jadi presiden? Anies Baswedan akan berhenti menjadi gubernur DKI di tanggal 13 September nanti. Ini termasuk berita penting yang menggembirakan sekaligus juga menyedihkan. Menggembirakan karena akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Seperti diketahui, masa jabatan Anies dan Riza Patria sebentar lagi akan berakhir, kurang dari 2 bulan lagi. Mereka akan mengakhiri jabatan Kepala Daerah DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 pada 16 Oktober mendatang. DPRD DKI Jakarta sudah sepakat menggelar rapat paripurna pengumuman pemberitaan mereka pada 13 September nanti. Berdasarkan masukan dari pimpinan dan anggota BAMUS, telah disepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur periode 2017 sampai 2022 pada 13 September mendatang, kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastio Edi Marsudi. DPRD paling lambat harus menggelar paripurna pengumuman pemberhentian Anies Riza 30 hari sebelum keduanya menyelesaikan masa jabatan. Bagi yang sudah kenyang mendengar janji manis atau untaian kata-kata indah dari mulut Anies, sebentar lagi kalian akan bebas dan merdeka. Lengsernya Anies dan Riza Patria dengan pejabat atau PJ Gubernur. Masih belum tahu siapa yang akan ditunjuk jadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Mendagri Tito Karnavian juga mengaku belum punya rekomendasi nama-nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Dia juga belum meminta masukan kepada DPRD DKI Jakarta maupun kementerian dan lembaga lainnya terkait nama calon. Proses pencarian PJ Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan pada bulan depan. Siapa yang akan menjadi pengganti Anies? Kita tunggu saja sobat. Dengan lengsernya Anies, maka PKS akan menjadi salah satu partai yang kesepian karena ditinggal Anies. Selama ini PKS mengusung Anies. Jadi dengan kepergian Anies, serasa ada lubang kesedihan di PKS. Mardhani Alisera mendagri agar tidak main-main dalam menunjukkan pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan sosok PJ Gubernur DKI yang ditunjukkan nanti harus netral pada pemilu maupun pilkada tahun 2024 mendatang. Jangan bermain-main dengan pilihan PJ yang akan bersikap tidak netral, baik di pileg, pilpres, maupun di pilkada, karena DKI ini seperti akuarium. Saya yakin dari jajaran Pak Menteri ada banyak juga yang bisa dilihat untuk mendapatkan perhatian Pak Menteri, kata Mardhani. Saya mau tanya kepada Mardhani, memangnya selama ini Anies netral? Coba tanya deh soal rumah DP 0 rupiah yang gagal total. Apa itu keberpihakan? Dari sini saja sudah tidak berpihak pada rakyat kecil,
Padahal saat kampanye janjinya segudang dan bombastis. Nyatanya itu seperti prank yang membuat banyak orang kehilangan harapan. Yang difokuskan dan dipamerkan lebih sering adalah Formula E dan JIS yang tak ada manfaatnya buat rakyat kecil. Apakah itu netral? Tentu tidak. Mardani menyebut nama PJ Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan Tito ke Presiden Jokowi juga harus sosok yang profesional dan berpengalaman. Berharap Pak Menteri, pemerintah dalam hal ini betul-betul memilih PJ Gubernur DKI yang profesional, yang netral dan betul-betul berpengalaman, katanya. Kembali lagi ke Anies. Apakah Anies profesional dan berpengalaman? Kerjanya saja banyak yang tak beres. Masa bisa-bisanya ubah nama rumah sakit jadi rumah sehat? Ini bukan kerjaan profesional dan berpengalaman. Orang yang kerjanya magang pun belum tentu akan berpikir sekonyol itu. PKS mungkin uring-uringan karena Anies akan lengser. Mungkin takut kehilangan panggung. Tak usah bicara, seolah mau ancam Mendagri. Memangnya PKS mau ajukan calon PJ dari PKS? Mimpi kali ya? Ngaca dulu deh. Di mana ada PKS, di situ banyak ketidakberesan. Harusnya PKS berani bilang, PJ Gubernur DKI Jakarta harus bisa membereskan segala kekacauan dan ketidakberesan yang pernah Anies buat selama 5 tahun menjabat. Itu baru benar. Yang jelas, Mendagri tidak akan asal-asalan merekomendasikan orang untuk menjadikan calon PJ Gubernur DKI Jakarta. Beda kayak Anies, yang sering asal-asalan bikin kebijakan demi kepentingannya sendiri. Asal-asalan bikin aturan yang menabrak aturan lain, sampai bikin banyak orang kerepotan dan kesal. Jangan dibandingkan, jauh bedanya. Untung saja Ahok tidak nganggur. Kalau tidak, Ahok jadi PJ Gubernur DKI Jakarta, kan seru banget. Bobrok Anies bisa dibuka satu persatu. Ibarat mengiris bawang selapis demi selapis. Lebih baik PKS urus dulu tuh kader HP-nya ada suara sayang. Urus dulu kader sendiri. Masih banyak yang tak tahu etika. Bagaimana menurut Anda? Naka, mahasiswa kena prank, terlanjur demo tolak kenaikan BBM. Jokowi, harga BBM belum naik, masih dihitung. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara menggelar aksi di dekat patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pantauan detik.com di lokasi pada hari Kamis 1 September 2022, masa aksi dengan membawa spanduk tiba di Patung Kuda sekitar pukul 13.20 WIB. Masa turut membawa bendera dan mengenakan alma mater identitas. Masa juga membawa spanduk bertuliskan BEM Nusantara tolak kenaikan BBM dan pasal-pasal kontroversi RKUHP. Kemudian ada juga poster bertuliskan September Berdarah. Masa juga turut membawa sebuah keranda. Pada keranda itu tertempel sebuah foto menteri, diantaranya Mendak Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menku Sri Mulyani, dan Dirut Pertamina Nike Widiawati. Saat masa tiba di Patung Kuda, lalu lintas sempat tersendat. Masa juga sempat memaksa melakukan aksi di depan Istana Negara. Akan tetapi, Jalan Medan Merdeka Barat menuju istana telah ditutup menggunakan kawat berduri. Sementara itu, polisi juga berjaga di lokasi demo. Namun lucunya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara justru kena prank Presiden Joko Widodo. Pasalnya, harga bahan bakar minyak atau BBM belum jadi naik karena masih proses dihitung. Hal itu disampaikan Presiden saat bertolak ke Papua pada Kamis 1 September 2022 kemarin. Sebelumnya, memang pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite, maupun solar. Perkiraannya, pengumuman akan disampaikan langsung oleh Jokowi. Menteri ESDM, Arifin Tasrif sendiri, memberi sinyalmen bahwa pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan pada hari Rabu 31 Agustus. Sedangkan sinyal lainnya, Direktur BBM BPH Migas Patuan, yaitu Alfons Simanjuntak, menyampaikan bahwa revisi final Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM sudah disampaikan ke meja Kementerian BUMN. Namun, nyatanya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlet malah turun harga. Sedangkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar masih dengan harga yang sama. Menariknya, sebelum dikeluarkan informasi resmi bahwa Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi, masyarakat Indonesia sempat heboh
karena beredar kabar Pertamina justru berencana untuk menaikkan harga BBM non-subsidi sebagai respon atas tingginya harga minyak dunia pertanggal 3 Agustus 2022 lalu. Adanya kabar tersebut menciptakan berbagai macam kehebohan di kalangan masyarakat. Salah satunya ya mahasiswa yang kelewat heboh demonstrasi bawa keranda mayat di bawah patung kuda Senayan. Desas-desus kenaikan harga BBM memang isu yang sensitif untuk memprovokasi masyarakat. Tak ayal, isu kenaikan harga BBM ini sering dijadikan golongan tertentu untuk sekedar pansos atau memang sengaja diboncengi demi memperkeruh keadaan. Lantas adanya aksi demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa BEM Nusantara nyatanya malah terkesan numpang pansos demi meraih simpati masyarakat. Tapi gagal total. Niat awalnya ingin unjuk gigi pakai semboyan September berdarah. Jadinya malah sakit tapi tak berdarah akibat kena prank pemerintah. Ini sih lucu ya, di tengah persiapan mereka untuk menggiring opini publik, seolah-olah rezim Jokowi mencekik rakyat kecil dengan kenaikan harga BBM. Malah kena prank. Sebenarnya demonstrasi itu sah-sah saja, asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa BEM Nusantara itu kok jatuhnya kayak sebuah perpeloncoan yang sekedar pansos menarik simpati masyarakat. Padahal, jika memang harga BBM terus disubsidi pemerintah atau ditahan di harga saat ini, mau sampai kapan? Rakyat sendiri yang nantinya akan menerima akibatnya jika pemerintah bangkrut. Apa itu yang diinginkan oleh rakyat?